Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Marisa Nurba dapat menemani Anda pada sore hari ini dalam program acara NTB Bicara. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa di penghujung tahun 2021 Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat mendapatkan kabar atau beredar berita kalau memang misalnya ada pekerja migran Indonesia yang tenggelam di Johor Bahru, Malaysia, dan tentunya berita hingga saat ini ada 14 orang yang khususnya dari Nusa Tenggara Barat yang menjadi korban meninggal dunia. Dan untuk itu tema pada hari ini adalah mencari nafkah pulang nama. Saya tidak sendiri pada sore hari ini, saya sudah bersama narasumber yang terkait. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi yaitu Pak Gede Putu Aryadi. Selamat sore Pak Gede. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Selamat sore. Ya, selanjutnya ada Kepala UPT BP2MI yaitu Bapak Abri Danar Prabawa. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian juga ada akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram yaitu Bapak Lalu Muhammad Tajudin. Bagaimana kabar Bapak sore hari ini Pak? Alhamdulillah, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Kabar baik, dan tentunya nanti kita akan juga berkomunikasi melalui video call dengan DPR RI yaitu Bapak Suryadi Jaya Purnama. Selamat sore Bapak Suryadi. Iya baik, nanti kita akan berbincang setelah kita juga berbincang dengan narasumber yang berada di studio. Untuk itu kita mengawali perbincangan ini, tadi saya sudah sebutkan bahwa di penghujung tahun 2021 ada kabar yang kurang baik gitu Pak ya, terjadi kecelakaan yaitu tenggelamnya di perairan Johor Bahru. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kabar seperti itu Pak Aryadi? Terima kasih Mbak Marisa. Selamat sore, salam sehat untuk semua pemirsa TVRI dimanapun berada. Memang di ada 2 kali kasus sebenarnya di penghujung tahun 2021 yang lalu, yang itu pertama adalah tanggal 4 Desember 2021. Itu juga ada kecelakaan. Saya mendapat kabar malam-malam dari KJRI Johor Bahru bahwa di tanggal 4 Desember itu ada juga CPNI asal NTB yang ikut dalam rombongan dari Sumatera, dari Batam menuju Johor Bahru itu mengalami kecelakaan. Nah, waktu itu ada 3 korban dari NTB yang semuanya dari Lombok Tengah. Tanggal 4. Nah, itu juga sudah dipulangkan dan mereka itu berangkat secara non prosedural. Bahkan dari data yang ada di lapangan dan kami koordinasi langsung dengan kepala desa, dengan Kadisnaker Kabupaten Lombok Tengah, juga Lombok Timur, dan juga keluarga, bahwa yang berangkat ini rata-rata tidak mendapat surat rekomendasi atau diketahui oleh kepala desa, bahkan ada keluarganya yang tidak tahu. Ini korban yang pertama di tanggal 4 Desember itu yang mengatakan dia bekerja di Riau. Bahkan dari informasi keluarga, dia mengatakan dia sudah dapat kerja di Riau yang tempat kerjanya dekat masjid dan bagus katanya. Tapi 3 hari berjarak dari telepon atau komunikasi antara keluarga dengan korban yang sudah meninggal ini, ternyata ada kecelakaan kapal di Johor Bahru di Kota Tinggi ya. Nah, itu yang pertama tanggal 4 Desember. Belum berakhir kita menyelesaikan kasus ini, tiba-tiba tanggal 15 saya juga mendapat kabar lagi ada kecelakaan ini. Kapal yang mengangkut PMI dari Riau menuju Malaysia itu di subuh hari ya, tanggal 15 itu pagi-pagi saya sudah mendapat kabar bahwa itu memang ada PMI asal Nusa Tenggara Barat yang ikut di situ, dan kebetulan ada juga yang selamat yang menginformasikan bahwa
ditemukan 21 jenazah. Hari itu tidak bisa dikenali, tidak bisa diidentifikasi, sehingga butuh waktu lakukan identifikasi. Dari identifikasi pertama, saya mendapat informasi koordinasi dengan BP2NI UPT NTB dan juga KJRI di Konjen di Johor Bahru. Ternyata di identifikasi pertama itu dikenali bahwa itu dari NTB ada 7 orang ya. Iya. 7 orang dan itu sudah dipulangkan. Dari 7 orang itu 3 dari Lombok Tengah, 4 dari Lombok Timur. Baik. Nah, itu yang itu. Yang berikutnya di terakhir ini ada identifikasi terakhir. Hari ini dipulangkan 7 jenazah lagi. Ternyata 14 Total 14 korban. berarti. Nah, dari data sementara yang kami kumpulkan bahwa dari Lombok Timur sebenarnya yang kita perkirakan berangkat itu ada 17 orang. 17 orang. Data dari desa yang kita pantau, karena di desa juga tidak mengetahui ada warganya yang berangkat, ini masalahnya. Nah, dari Lombok Tengah itu mungkin sekitar 5, sehingga sekitar 22 ya. Nah, dari 22 itu yang sudah diidentifikasi menjadi korban ada 14 orang. Nah, inilah yang data dan informasi hasil koordinasi kami dengan seluruh aparat terkait, termasuk juga desa dan dusun. Sebenarnya dalam rentang waktu beberapa bulan terakhir ini di desa yang ada di kabupaten kota NTB ini sudah mulai ketat, mulai selektif mengeluarkan rekomendasi perjalanan bagi warganya yang ingin bekerja luar negeri. Sehingga dari ini, karena ada sosialisasi dari kami bersama BP2MI NTB, ini sudah mulai ada pengetatan di tingkat desa. Oke. Nah, mereka tidak mau kepala desa mengeluarkan, sehingga para korban yang kita temukan sekarang itu semuanya tidak ada dokumentasi atau dokumen perjalanan dari desa. Baik. Bahkan ada keluarga yang sampai tidak tahu. Nah, inilah persoalan sekarang. Ada tren perubahan. Kalau dulu modusnya adalah calo ini pemberangkatannya melalui perusahaan-perusahaan atau petugas-petugas yang dalam tanda kutip ilegal gitu. Kalau sekarang ini saya melihat ada tren perubahan modus itu ke individu, diberangkatkan oleh individu. Ini yang kasus Malaysia. Selain kasus Malaysia ini, di tanggal 20 Desember yang lalu, saya juga berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, ada pencegahan 60 orang yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah. 52 orang diantaranya adalah dari NTB. Nah, ini sedang kita proses dan ini yang ke pemberangkatan ke Timur Tengah ini saat ini proses pelaporan ke Kapolri oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk ini memberikan efek jerah pada pelaku yang memberangkatkan. Ini kan perorangan. Ya. Ini 52 orang dari NTB, 24 orang yang diantaranya berasal dari Lombok Tengah. Nah, proses hari ini di Kementerian Tenaga Kerja sudah mendampingi para korban ini karena ada tindak pidana keperdagangan orang indikasinya. Baik. Nah, itu kita sekarang lakukan mendukung bagaimana langkah-langkah pemberantasan pencegahan mafia ini jangan sampai terus menular ke masyarakat. Oke. Ini mungkin yang kami bisa sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Dan sekarang juga saya mau menyapa dulu Bapak Suryadi. Selamat sore Pak. Halo. Halo ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bapak tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Aryadi tentang adanya kecelakaan yang menimpa warga dari Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Barat. Apa langkah dari pemerintah ketika mengetahui adanya pekerja yang meninggal ini di luar Indonesia gitu Pak, di Malaysia? Ya, pertama kita sangat prihatin dan ikut berbelasungkawa atas adanya korban para pahlawan Indonesia kita, dan mudah-mudahan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang penting sekarang adalah apa yang harus kita lakukan, terutama dari pemerintah.
tentu saja yang harus dilakukan adalah mencegah itu dengan cara membuat satu regulasi yang mempermudah persyaratan administrasi bagi yang legal dan menutup peluang ilegal. Nah, problemnya kenapa banyak yang ilegal ini? Karena dalam pelaksanaannya di lapangan lebih gampang berangkat secara ilegal. Nah, ini jadi tantangan. Tentu saja kalau legal kan memang harus ada yang urus, ada surat izin dan lain sebagainya. Nah, tetapi bagaimana caranya agar proses ya pengajuan izin dan lain sebagainya ini kemudian tidak memberatkan baik dari sisi biaya maupun juga dari sisi prosedur. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Ya, oleh karena itu memang harus ada langkah-langkah yang lebih serius ya, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka panjang ini misalnya kita membuat suatu regulasi dalam bentuk perda, dalam bentuk peraturan kepala daerah yang memastikan bahwa orang kalau mau berangkat ke luar negeri dengan cara yang legal itu lebih nyaman, lebih murah, dan tentu saja lebih mendapatkan perlindungan, jaminan keselamatan baik dari sisi fisik maupun juga kesejahteraan. Nah, ini yang kadang masih ada ketimpangan. Seperti tadi, orang lebih gampang berangkat secara ilegal walaupun berisiko. Nah, ini harus kita dalami. Saya kira PR bersama lah dari kita, tidak saja pemerintah tapi juga masyarakat di NTB khususnya. Baik Bapak, apakah dari pemerintah sendiri ada penegasan terhadap oknum-oknum yang memberangkatkan secara ilegal gitu Pak? Apakah ditindak tegasnya seperti apa? Ya, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup tegas ya dengan sanksi dan lain sebagainya. Hanya saja perlu pembenahan sistem. Yang saya katakan tadi, ini kan masyarakat sebetulnya ingin berangkat dengan mudah, dengan cepat, dan ada jaminan. Nah, kenyataannya berangkat secara ilegal ini begitu gampang, gitu. Ya, walaupun mungkin dia hanya diiming-imingi ya, kenyataannya juga sulit. Nah, oleh karena itu sosialisasi bahwa keamanan dengan cara legal ini jauh lebih diutamakan, ya. Dan tentu saja kita tidak hanya menurut apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira masyarakat juga harus kita sadarkan bahwa kita ini berangkat untuk mencari nafkah, mencari penghasilan. Tentu saja keamanan itu suatu yang utama selain faktor kesejahteraan. Ya, dan perlu sinergi semua pihak. Kami juga dari DPR RI sedang mempelajari berbagai regulasi undang-undang sehingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ya tentang perlindungan ini apakah masih efektif gitu dengan banyaknya kejadian-kejadian semacam ini. Ya, kita bersinergi lah. Insya Allah kami DPR RI akan mengevaluasi berbagai undang-undang yang ada agar kejadian-kejadian semacam ini tidak terulang kembali. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Kita akan mewawancarai atau bisa berbincang dengan Kepala UPT BP2MI Pak Abri. Pak Abri, tadi sudah disebutkan bahwa ada proses yang mudah ketika orang berangkat ilegal. Memangnya adakah proses yang sulit gitu untuk mereka berangkat secara legal? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Jadi mungkin kita harus melihat semua sistem itu udah satu persatu ya. Kalau bicara prosedur bekerja ke luar negeri kan sudah diatur di Undang-Undang 18 tahun 2017 itu sudah diatur. Itu syaratnya, usianya, pendidikannya. Terus kemudian proses-prosesnya. Pemerintah sudah, kebetulan di NTB ini termasuk provinsi yang cukup banyak LTSA-nya. Hampir di kabupaten kota ada. Dan ini merupakan LTSA pertama kalau nggak salah di NTB itu, di Mataram itu pertama. Percontohan. Jadi udah, itu sebuah sinergi yang baik di instansi yang terkait, yang ada kaitannya dengan pelayanan penempatan bekerja ke luar negeri dalam satu wadah. Nah, ini mungkin ada beberapa masyarakat atau pencari kerja itu mungkin melihat suatu regulasi, aturan itu buat mereka ada suatu hal yang menjadi berat. Tapi sebetulnya kan tidak. Tujuan pemerintah itu jelas. Persyaratan-persyaratan untuk bekerja ke luar negeri itu tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Baik. Bekerja ke luar negeri tidak hanya dia punya keinginan niat berangkat, tapi harus didukung
punya kompetensinya tidak. Iya. Dan ada yang memang harus kita melihat satu permasalahan itu kan melihat kalau lihat kondisi yang terjadi di Malaysia sekarang ini. Sampai hari ini Tutup. Malaysia masih tutup. Tidak ada sebenarnya. Masih tutup. Pemerintah Indonesia belum membuka untuk masuknya kembali pekerja Indonesia. Untuk sana pemerintah Malaysia pun juga belum menerima. Dan Indonesia, kalau bicara Nusa Tenggara Barat memang pekerja luar negeri khususnya di negara Malaysia paling dominan. Iya. Bisa dibilang mungkin kalau tiap tahun rata-rata 20.000 kalau sebelum pandemi. Ini aja di kepulangan sampai hari ini kita masih melakukan proses pendataan yang kedatangan di bandara. Itu udah tahun lalu aja di tahun 2021 itu ada sekitar hampir 27.000 Pak. 27.000 itu 17.000 sendiri dari Malaysia. Dan cukup besar. Nah ini mungkin tadi yang saya sarankan. Memang kita harus melihat kondisi apa yang sebetulnya menjadi penyebab utama para warga masyarakat ini yang mungkin terlalu kalau bilang nekat dia berangkat bekerja ke luar negeri secara non prosedural. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ada yang dipulangkan sebanyak 27.000. Itu dipulangkan karena Macam-macam. hal apa? Habis kontrak, terus juga ada pulang karena bermasalah. Nah kalau bicara tahun lalu di tahun 2021 kami mendata udah fasilitasi kepulangan jenazah itu ada 101. Dari 101 itu yang prosedur itu cuma berapa? Yang nggak prosedur itu 90. Lebih banyak yang tidak berprosedur ya berarti Ya. Pak ya. Yang mendapatkan jaminan jaminan kematian dari BPJS itu ada sekitar 8. Jadi banyak. Jadi yang permasalahan pekerja migran Indonesia itu didominasi dari pekerja migran yang berangkat tidak prosedur. Pak Kadis tadi sudah sampaikan bahwa kita ke depan harus giat ini mensosialisasikan kepada masyarakat. Kita harus memastikan, yang berangkat bekerja ke luar negeri itu prosedur dan mereka mempunyai kemampuan, punya kompetensi. Dari sisi pelindungan, regulasi-regulasi yang ada sudah kuat. Penindakan sudah. Penindakan ini ya kita apresiasi kepada kepolisian RI yang bertindak cepat menindaklanjuti kasus yang ada di kemarin di Johor Bahru ini. Sudah tidak cepat, sudah tangkap. Dan ini sedang kami pun juga dengan Polda di sini sudah melakukan identifikasi. Kita harus sama-sama. Mereka-mereka yang menjadi istilahnya oknum-oknum yang memberikan janji-janji rayuan ke mereka itu ya kita harus hindari. Resiko musibah ini sebenarnya bisa kita hindari. Bisa kita hindari. Ya mereka harus ikutin aturan. Regulasi yang dibuat pemerintah untuk pelindungan pekerja migran Indonesia tujuan utamanya memberikan pelindungan. Pelindungannya sosial dan ekonomi. Dan kita juga terus ya ini melihat suatu kondisi di mana kalau pekerja NTB khususnya NTB sebagai daerah misalnya dari secara nasional, NTB itu nomor 4. Yang banyak bekerja ke luar negeri. Betul. Nomor 4. Iya. Jadi ini kalau bilang ini hulunya di sini. Nah, kami sangat concern juga bersama Pak Kadis ini kita harus saling kuat. Kita tahu lah posisi-posisi ya ternyata sampai hari ini pun dengan sudah banyak yang bekerja ke luar negeri masih ada yang belum tahu bekerja ke luar negeri yang resmi, yang benar itu kayak apa sih? Iya, baik. Contoh nih, Malaysia masih tutup. Iya, Pak. Masih ada yang berangkat nih. Saya kalau ditanya tadi Pak Kadis, keluarga-keluarga itu ada mungkin yang menjanjikan Malaysia buka kok, boleh. Oh nggak bisa, Malaysia tutup. Malaysia tutup kalau Nah, secara tetapi memang ada yang bermain di sana. Inilah yang tadi bilang. Ini oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab yang memang harus kita sikat ini. baik. Kita harus bersatu ya Pak. Kita ini masyarakat NTB ini khususnya yang bekerja ke luar negeri ini harus kita siapkan nanti ke depan mungkin pekerja luar negeri yang terampil, yang nantinya ya hasilnya juga yang semakin tinggi level jabatannya, dia secara pelindungannya juga akan semakin baik. Oke, baik. Kita beralih dulu ke Pak Tajudin ini ya Pak. Tadi disebutkan bahwa NTB ini merupakan nomor 4 untuk pengiriman pekerja ke luar negeri. Penempatan. Data penempatan ya. Baik. Nah, tanggapan dari Pak Tajudin ini mengapa masyarakat NTB ini begitu banyaknya ini ingin bekerja atau misalnya penempatannya di luar negeri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk penonton TVRI di
NTB. Eh, jadi terkait dengan masalah pekerja migran ke Indonesia ini memang sejarahnya itu sudah cukup lama. Jadi dari tahun 80-an itu kita sudah mulai berangkat secara mandiri. Jadi orang-orang ini terutama ke Malaysia pada waktu itu. Dan kita catatan ini adalah yang hari ini, yang kemarin tanggal 15 ini, catatan kelam ini, itu sudah pernah terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Jadi ketika waktu itu mereka satu kapal tenggelam, itu orang Lombok. Jadi artinya ini adalah pengulangan yang kesekian kali, ya, sekian kali, dan tidak pernah kapok, mereka tidak pernah jerah. Dan mengapa mereka itu mencoba bekerja ke luar negeri, dan terutama pada waktu itu adalah tren yang tertinggi adalah Malaysia, karena memang dekat. Mungkin secara sosiokultural kita sama, jadi gampang. Bahasa gampang. Jadi mereka itu gampang. Pada awal-awalnya dulu itu mereka ya, secara percaloan sebelum secara resmi dulu. Jadi dulu ada bayakan dulu, ya. Kemudian waktu itu, mereka berangkat, diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah diatur kan, bagaimana prosedur tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis maupun dari Pak Kepala UPT, bahwa sudah jelas itu sudah persyaratan itu sebagaimana dalam Undang-Undang 18 2017 itu bahwa sudah terinci di sana persyaratan umur, ada perjanjian kerja, semua ada. Ya. Tetapi kenapa mereka ini sekarang memilih prosedural ini? Salah satu jawaban klasik dari mereka adalah karena kita melalui jalur yang resmi itu terlalu lama. Jadi waktu di situ. Mereka kebanyakan seperti itu. Jadi proses dari awal, misalnya ketika mereka mengurus persyaratan dari kampung, katakan saja, sampai nanti keluar paspor dan sebagainya, sampai berangkat, pemberangkatan ada PAP namanya dulu ya, PAP, itu sampai berbulan-bulan. Nah ini menjadi keluhan. Beberapa kali juga saya sempat berdiskusi dengan teman-teman P2MI, ya, dulu PPTKIS, ya, pengerah jasa itu, kalau dulu PJTKI namanya, ya, P3MI, ya. Jadi itu salah satu keluhannya untuk penempatan kita, terutama ke Malaysia ini, memang bukan hanya ke Malaysia ya, semua, karena ini prosedur. Jadi terlalu lama katanya, berbulan-bulan. Nah, sementara kondisi saat inilah, ya, kalau misalnya Malaysia itu membutuhkan tenaga kerja terutama di sawit misalnya dan sebagainya, yang mendatangkan dari Bangladesh atau dari negara-negara ASEAN lainnya, itu cukup waktu 2 minggu katanya. Prosesnya 2 minggu, bahkan 3 minggu bisa nyampe ke Malaysia. Nah kita ini kan berbulan-bulan. Ini alasan dari mereka, dari teman-teman CPMI ini, calon pegawai migran ini. Dan di samping itu tadi Pak Kadis juga sudah menjelaskan, karena memang gampang, secara mandiri mereka sekarang langsung berangkat. Jadi misalnya enggak kita ketahui mereka itu mau berangkat atau tidak. Bapak mau kemana? Misalnya kita ke bandara, saya mau ke Jawa atau saya mau ke sini, mau keluarga. Tapi mereka tujuannya mau ke sana. Nah ini sulit kita berantas. Jadi percaloan ini, sebagaimana saya sudah pernah cerita mungkin dulu, bahwa percaloan ini beberapa titik-titik perlintasan mereka, baik itu di Malaysia, di Kuala Lumpur di Malaysia ini maupun di Malaysia Timur, ya. Jadi ada beberapa tempat di situ memang yang merupakan perlintasan mereka. Katakan saja di Kalimantan Barat misalnya, ada di situ Entikong, ada Sanggoledo namanya, ada di lewat satu daerah lagi, Sambas misalnya. Mereka bisa, jadi masuk. Nah tapi ini kan resiko mereka karena hanya lewat darat mungkin tidak terlalu. Tapi kalau yang ke Malaysia Barat ini, termasuk yang ke Johor ini kan mereka harus menyeberang, mereka harus melewati lautan itu. Dan rata-rata kalau kita lihat angkutan yang mereka pakai itu boat itu kan biasanya pintunya aja kecil, kecil, masuk itu agak susah. Nanti ketika tenggelam mereka susah, ya sudah selesai di situ. Nah itu yang sementara ini pengalaman yang pernah kita baca. Baik, kita dengar. Bapak-bapak, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi, lanjutkan perbincangan kita. Untuk itu kita istirahat
sejenak, tetaplah di NTB Bicara. Sayangi dirimu, lindungi keluarga dan lingkunganmu. Pakai masker, jangan kasih kendor. Biasakan mencuci tangan sebelum menggunakan masker. Pastikan hidung, mulut, dan dagu tertutup seluruhnya. Gantilah masker setiap 4 jam pemakaian. Buanglah masker dengan benar ke dalam tempat sampah. Waspada dan wajib pakai masker. COVID-19 diperangi, hadapi musibah pandemi, sabar janganlah frustasi. Peraturan pemerintah patuhi, budayakan hidup sehat dan bersih, jaga lingkungan tetap bersih, jaga imun tetap tinggi. Ingatlah selalu pesan ibu, Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. di rumah aja dulu, jagalah keluargamu, jangan keluar bila tak perlu, lebih peka dalam berperilaku. Ayo bangkit semua, untuk hidup lebih bahagia, jangan pernah berputus asa, Indonesia pasti bisa. Cukli buatan Lombok sudah dikenal hingga mancanegara. Tenun merupakan warisan leluhur kami, hingga kini tetap terpelihara dan menjadi kebanggaan kami. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan NTB Bicara pada sore hari ini. Kali ini saya akan menyapa kembali Bapak Suryadi, Suryadi Jayapurnama selaku Bapak DPR RI. Selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, Bapak tadi juga sudah mendengarkan dari perbincangan kita pada sore hari ini. Saya ingin tahu apakah tanggapan Bapak mengenai masih banyaknya pekerja yang masih mau penempatannya di luar negeri, khususnya masyarakat NTB, karena NTB merupakan keempat nih Pak terbesar atau terbanyak yang masih ingin bekerja atau penempatannya di luar negeri. Ya, jadi memang betul bahwa NTB merupakan daerah dengan pekerja migran terbesar keempat di Indonesia, dan tidak saja itu, tapi juga memiliki penghasil devisa yang cukup besar buat Indonesia, termasuk juga buat NTB. Oleh karena itu memang kita harus punya perhatian yang serius. Tentu dari kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pemerintah maupun juga pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan pihak swasta. Nah, dari pemerintah sendiri tadi sudah saya sampaikan, ada aspek administrasi yang bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan birokrasi ini menjadi sangat berat. Misal satu contoh, ketika mereka melengkapi administrasi, dimintai fotokopi KTP, dimintai fotokopi kartu keluarga,
bahkan kartu nikah dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau kembali kepada birokrasi itu kan mempermudah pekerjaan, tapi sering mempersulit. Padahal di KTP itu ada nomor induk kependudukan, itu sudah ada kakak di dalamnya, sudah ada data keluarga dan lain-lain. Tapi itu diminta semua secara manual. Lalu apa gunanya KTP elektronik begitu? Nah, bagi desa-desa yang terpencil mencari fotokopi itu kan rumit, bolak-balik. Itu tidak selesai dalam 1-2 jam, bahkan sehari 2 hari. Nah, ini satu contoh selain aspek waktu. Jadi memang ini harus dibenahi juga secara serius oleh pemerintah. Karena perspektif pemerintah tentang birokrasi tentu sederhana, tapi bagi masyarakat ini rumit dan sulit gitu. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan birokrasi dalam perspektif masyarakat yang berpendidikan rendah, dalam situasi yang mungkin secara ekonomi mereka tidak terbiasa dengan seperti ini. Ini faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin penegakan hukum. Ya, ini yang sering juga agak lemah ya. Misalnya calo atau tekong-tekong ya bahasa kita di daerah itu berkeliaran, tapi tidak ada semacam tindakan yang kecuali setelah kejadian baru ada penindakan. Nah, ini upaya pencegahan ini yang juga belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan kita, sehingga memang harus kita benahi. Nah, selebihnya tentu masyarakat ya, tokoh agama agar memberikan sosialisasi bahwa legal ini jauh lebih mudah, lebih menenteramkan, lebih menjanjikan, lebih menjamin keselamatan dan kesejahteraan gitu. Jadi ini faktor yang memang menjadi pekerjaan kita semua gitu. Karena luar biasa, misalnya remitensi TKI kita di NTB itu kan lebih dari 150 miliar per tahun, bahkan dulu pernah 400 miliar ya dalam 1 tahun. Itu pun yang tercatat oleh BI. Bagaimana? Bahkan mereka juga banyak membawa uang yang tidak dilaporkan gitu. Baik. Kalau kita lihat kembali ke data Bank Dunia misalnya, di Indonesia ada 9 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tapi yang tercatat itu hanya tidak lebih dari 4 juta, sekitar 3,9 juta yang resmi. Berarti ini lebih banyak yang ilegal. Nah, ini tantangan. Saya kira persentase ini juga di NTB kurang lebih sama, masih 50% lebih yang ilegal kalau kita. Tapi namanya ilegal, kita tidak tahu datanya, di mana alamatnya gitu. Nah, ini menjadi PR lah buat semua. Tapi saya akan mendukung ya, kami tentu sesuai dengan tupoksi di DPR RI agar kerjaan Pak Kadis ini ya, kemudian perlindungan TKI ini lebih mudah kita lakukan. Baik, tadi Bapak menyebutkan bahwa adanya birokrasi. Apakah di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat ini lapangan pekerjaan begitu sulit sehingga mereka lebih memilih untuk penempatannya di luar negeri, Pak? Ya, memang salah satu faktor itu juga jumlah penduduk kita di NTB ini kan relatif padat ya dibanding dengan provinsi-provinsi lain di luar Jawa. Ya, karena 1, 2, 3 tadi kan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat berbanyak, baru ke NTB dan Lampung. Nah, itu faktornya ya karena ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri, di dalam daerah ini masih minim. Di samping kalaupun bekerja penghasilannya tidak memadai. Ya, satu TKI itu rata-rata bisa menghidupi 5 orang. Ya, ketika bekerja di Malaysia atau di Timur Tengah. Tapi bekerja di dalam negeri kadang-kadang untuk kebutuhan dirinya saja belum tentu bisa terpenuhi. Nah, ini juga menjadi tantangan. Sehingga masalah ini tidak saja menjadi beban dari dinas terkait, tapi juga menjadi beban atau PR bagi semua. Bagaimana pemerintah menyiapkan lapangan kerja sehingga lebih menarik kita bekerja di dalam negeri. Kalaupun bekerja di luar negeri, tapi pekerjaan yang formal, punya ijazah, ya, punya legalitas, punya skill, karena itu akan lebih dihargai, bahkan gajinya bisa lebih besar. Misalnya di Selandia Baru, seorang perawat yang legal itu bisa punya penghasilan minimal 25 juta sebulan, ya, bahkan sampai 30 juta. Nah, itu kalau legal dan punya sertifikat. Nah, sehingga memang perlu ada pelatihan-pelatihan agar tenaga kerja kita ini menjadi tenaga kerja formal yang punya skill, punya sertifikat yang diakui secara internasional. Dan tentu ini bukan pekerjaan satu dinas, tentu menjadi pekerjaan semua pihak, termasuk perguruan tinggi. Bagaimana menghasilkan lulusan-lulusan yang siap kerja, bukan siap mencari kerja begitu.
Baik. Barangkali demikian. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Saya berbincang kembali dengan Bapak Kadis. Bapak, apakah dari tadi obrolan kita solusi atau misalnya cara dari dinas terkait untuk mensosialisasikan lebih dalam lagi agar semakin sedikit juga jumlah pekerja yang ilegal gitu Pak? Baik, sebenarnya begini. Kenapa sekarang Malaysia itu seolah-olah di akhir tahun ini banyak? Sebenarnya kalau kita lihat dari data statistik, ini sebenarnya terjadi penurunan yang ilegal sebenarnya. Tapi karena selama ini sejak tahun 80-an seperti disampaikan oleh tadi dari pengamat gitu, itu kan sebenarnya kasusnya sangat banyak dulu. Tapi tidak pernah terekspos ke permukaan. Ini sebenarnya. Sekarang ini di beberapa tahun terakhir ini sebenarnya terjadi tren penurunan pemberangkatan secara non prosedural tadi. Hanya saja begitu ada satu kasus pasti di blow up di media sangat besar. Langsung viral gitu Pak ya. Langsung viral. Saya melihat ini satu yang bagus gitu kita melihat. Nah, kenapa sekarang tadi kalau dikatakan birokrasi ini tidak sebenarnya. Kenapa? Karena sekarang ini Malaysia dan Timur Tengah itu tidak dibuka. Tidak dibuka ini. Kalau dibuka dia cepat bisa berangkat. Ada sebelum pandemi kemarin itu ada 4.000 yang sudah sebenarnya calling visa-nya sudah terbit. Tapi begitu ada pandemi itu dibatalkan semua. Nah, inilah yang kemarin ada sebagian yang berangkat secara non prosedural gitu. Karena diiming-imingi ini tekongnya justru dari Malaysia kan? Justru dari dari Batam. Yang kemarin sudah ditangkap, di sini ada jaringannya satu kan? Pengembangan kasus ini gitu. Nah, kalau memang ini dibuka sebenarnya kan, saya sebenarnya sebagai Kadisnaker dulu mewakili Pak Pemerintah itu sudah bersurat kepada Kementerian. Bagaimana bisa difasilitasi yang sudah calling visa nih dapat calling visa itu bisa diberangkatkan sehingga tidak terjadi yang ilegal tadi itu sebenarnya. Tapi belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Sampai hari ini belum ada perpanjangan MOU. Nah, inilah sekarang ada modus dilakukan oleh person, itu bukan perusahaan, dilakukan oleh oknum tekong ini calon secara individu yang kebetulan yang berangkat kemarin korban ini sebenarnya sudah pernah juga ke Malaysia. Kalau kita punya catatan ini orang sudah pulang pergi ke Malaysia. Nah, ini yang diberangkatkan. Nah, bagaimana kita mencegah? Memang ini harus ada upaya. Sekarang ini Malaysia dan Timur Tengah terutama sektor domestik kita itu sejak tahun 2015 sudah ditutup karena ada keinginan pemerintah kita ingin melirik pasar kerja yang memang lebih yang ke formal dan didukung oleh kompetensi yang bagus kan? Secara bertahap. Nah, Malaysia ini kan karena satu kultur dengan kita, satu budaya, mungkin lebih gampang. Dari sisi tenaga kerja kita itu 50% pendidikannya SMP ke bawah. Ini. Bahkan ada yang tidak tamat SD. Ini yang berangkat-berangkat ini. Nah, dari situ kita melihat. Nah, pemerintah provinsi kemarin ini bagaimana kita mengurangi yang non prosedural karena memang dari pekerja migran kita yang ada di luar negeri yang saat ini saya kira sekitar 251.000 ya tersebar di beberapa negara bahkan di 200 negara ya itu kalau sebelum pandemi itu setiap tahun itu berangkatnya sampai 30.000 kan penempatan di negara penempatan ini nanti datanya mungkin di BP2MI ada. Nah, sekarang ini karena ada pandemi dan semua negara menutup sebenarnya menutup ini. Sekarang cuma 500 tuh. Yang sudah berangkat tahun 2021 hanya 501 orang kok. Data saya terakhir. 501 orang dan itu pun negara-negara yang memang ada job ordernya gitu. Oleh karena itu kita melakukan langkah-langkah pencegahan dari hulu. Kemarin sebelum ini saya sudah ketemu dengan kepala desa bersama BP2MI kita memberikan sosialisasi masif ini nanti. Sebentar dulu Pak, saya mau tanya juga ke Pak Abri Pak ini Pak. Ketika ada kejadian seperti kemarin,
ada kecelakaan, kemudian yang berangkat itu merupakan pekerja ilegal, apakah dari pemerintah itu ada santunan berupa uang duka atau sebagai macamnya, jaminan seperti itu? Ya kalau bicara jaminan sosial bagi pekerja migran, kalau prosedur ada ya. Kalau mereka ini tidak ada. Tetapi fasilitasi kepulangan jenazah dari Johor sampai rumah duka itu semuanya ditanggung pemerintah. Semuanya tanggung pemerintah. Ini sebetulnya nanti bisa ya kalau tadi sempat saya sebutkan dari 101 data yang PMI yang meninggal itu hanya 8 yang sesuai prosedur yang menerima santunan dari jaminan. Jadi cukup. Nah ini kita dorong lah. Ini menjadi sebetulnya seperti saya sampaikan tadi. Semua ini bisa dihindari. Betul. Bisa dihindari. Ya bekerja ke luar negeri memang harus ada persyaratannya. Dan satu lagi mungkin yang izin saya menambahkan, peluang bekerja ke luar negeri itu cukup luas. Cukup luas. Program pemerintah dengan kerjasama sektor penempatan G2G ada ke Korea, ada ke Jepang, ini baru ada ke Jerman. Jerman untuk tenaga kesehatan, Jerman G2G. Ini ada warga NTB yang sudah lolos terakhir, ada 5. Ini nanti ke depan ini kita harus melihat sebuah peluang bekerja luar negeri itu yang bisa jangan hanya sampai nanti mereka yang hanya ingin berangkat bekerja ke luar negeri tapi tanpa dibekali kompetensi yang ada. Nah ini mungkin harus menjadi concern bersama. Bekerja ke luar negeri itu ya harus prosedur, harus berkompetensi. Nah permasalahan yang ada memang kita harus sama-sama lihat bahwa setiap permasalahan yang menimpa warga negara Indonesia dimanapun berada itu pemerintah wajib tugas pemerintah menyelesaikannya, pendampingannya melalui perwakilan RI baik di KBRI, KJRI atau konsulat itu semuanya akan melakukan itu. Tetapi kan kita juga harus ada upaya yang di hulu ini. Nah pencegahan ini memang harus menjadi satu dasar yang menjadi hal utama. Di samping juga kita perlu sama-sama melihat untuk menyiapkan potensi-potensi apa sih sebetulnya. Kalau memang pengen bekerja ke luar negeri, ya harus kemana? Emang harus Malaysia aja. Karena masih banyak juga yang berangkat kerja ke luar negeri itu sebetulnya mereka sudah punya masalah dari dalam negeri. Tadi sampaikan dari pimpinan dari anggota dewan itu remitansi. Remitansi cukup besar. Secara nasional NTB itu bisa sekitar 18%-nya. Dari nasional yang sekitar 160 triliun setahun. Pemanfaatannya, ini bicara pemanfaatannya. Pemanfaatannya itu paling banyak masih untuk bayar utang. Nah, untuk nabungnya itu masih 5%. Jadi lebih banyak untuk membayar. Iya, karena mereka berangkatnya udah kepepet semua. Saudara-saudara kita itu udah, ada ini kebutuhan, tiba-tiba ada nawarin kerja. Syaratnya apa? Oh, kalau sama saya nggak ada persyaratan. Nah, calon-calon pasti kan seperti itu. Langsung pergi. Kalau pemerintah pasti dibutuhkan dokumennya. Apalagi sekarang untuk jabatan rumah tangga saja, itu tuh mereka harus masuk BLK dulu. Harus ada uji kompetensi dulu. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar semua pekerja migran Indonesia, walaupun itu jabatannya yang sektor yang mungkin yang bawah, mereka semuanya sudah terampil sertifikat jelas. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita kenapa dipulangkan. Ini bicara kasus. Baik. Ada beberapa yang dipulangkan karena tidak cakap bekerja di sana. Nggak tahu bahasanya di sana. Tidak bisa ini. Baik. Nah ini menjadi problem yang sebetulnya kita bisa siapkan. Kita bisa semuanya itu pekerja migran ini bisa kita siapkan. Jangan ya kita bicara lihat tadi yang sampaikan Pak Kadis bahwa kasus mungkin memang nggak sebanyak. Tapi 14 orang ini hari ini yang sudah dipulangkan tuh paling tidak bisa menjadi awal. Ini satu hal yang mungkin tidak boleh terjadi lagi. Jangan jadi suatu kegiatan tahunan, nanti tahun depan ada lagi. Ada lagi. Nah ini menjadi ini kami bersama lah. Seperti saya sampaikan ini tidak menjadi satu tugas satu instansi saja. Semua lapis masyarakat. Dan kita memang harus harus sering-sering lah, harus sering berkomunikasi. Kami juga kayak media juga sampaikan. Karena NTB ini kalau bicara PMI itu mungkin hampir semuanya ya Pak.
Iya. Mungkin kalau saya pernah ngobrol sama Pak Kadis, ini desa yang nggak ada PMI-nya, nggak ada nggak mungkin. ada, baik. Mungkin di Kota Mataram mungkin, tapi kalau ya kan nggak ada kan, cari desa yang nggak pasti ada. Ya, Jadi baik, Pak. mudah-mudahan ini. Saya beralih ke Pak Tajudin ini, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak untuk mengurangi calo-calo ini yang memberangkatkan secara ilegal, Pak? Sebagaimana tadi Pak Kadis, kemudian Mas Abri tadi sudah jelaskan bahwa satu hal yang perlu kita pegang adalah penegakan hukum, penegakan yang tegas, tindakan yang tegas terhadap mereka. Jadi kalau mereka sudah jera, saya pikir sudah tidak akan lagi mereka akan berani. Ya, jadi kasih dia efek jera, ya, masukkan penjara atau kasih denda sekian apa, ya, sehingga mereka itu tidak akan lagi berani. Baik. Karena memang ya contoh ya 2019 waktu itu pemulangan sekitar 95 yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah, Pak. Jadi itu dari NTB itu dipulangkan. Nah, itu rata-rata semuanya kan perempuan. Nah, ini mungkin tadi Pak Kadis juga sudah menyebutkan itu nanti akan menjadi TPPO lah, tindak pidana perdagangan orang itu. Baik. Akan dijual dan sebagainya. Itu Baik, terima kasih Pak. Tidak terasa kita udah di penghujung acara. Saya mau sapa dulu Bapak Suryadi. Ya, Bu. Kita sudah berada di penghujung acara. Saya meminta Bapak untuk memberikan pesan singkat untuk masyarakat. Ya, terima kasih. Jadi Singkat saja, sekali Pak. lagi mudah-mudahan peristiwa ini menjadi bagi kita semua untuk pemerintah agar secara fair kita mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan juga plan teknisnya. Demikian juga bagi masyarakat, mudah-mudahan ini pelajaran yang sangat mahal, jangan terulang dan mau diiming-imingi untuk berangkat bekerja di luar negeri secara ilegal karena sangat berisiko. Jadi itu harapan kita, dan saya secara pribadi juga akan berjuang untuk mengevaluasi berbagai ketentuan agar mempermudah ya warga kita ke luar negeri sekaligus juga mendapatkan perlindungan yang memadai. Baik, terima kasih Bapak Suryadi. Sekarang Bapak Kadis, boleh pesan singkatnya Pak? Ya, makasih. Sebenarnya sama saya, ini pelajaran yang sangat berharga. Tidak boleh ada lagi ke depan orang yang berangkat, warga kita berangkat secara non prosedural. Makanya hari ini saya sedang merancang satu tim terpadu tentang sosialisasi dan edukasi program Zero Unprocedural PMI asal NTB. Kita libatkan seluruh stakeholder, mulai dari desa terutama, itu agar memang betul-betul memberikan perlindungan pada warganya, karena selama ini tidak imbang informasinya. Informasi itu hanya datang dari calo, dari pihak-pihak yang biasa ke Malaysia, dan diiming-imingi, sementara kita, petugas, aparat kita di desa itu masih minim informasi tentang kesempatan kerja luar negeri. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin ini masifkan, dan itu sehingga semua pihak terbuka tentang bagaimana menjadi pekerja migran yang sukses. Baik, terima kasih Pak masukannya. Sekarang saya ingin tahu dari Bapak Abri untuk pesan singkatnya saja Pak. Bekerja ke luar negeri harus prosedur dan berkompetensi. Baik, terima kasih untuk Bapak Tajudin, pesan singkatnya. Terima kasih, karena ini tanggung jawab kita bersama, pemerintah, kemudian semua unsur masyarakat. Saya mengusulkan usul ini ya kepada pemerintah provinsi, mungkin untuk tadi Pak Kadis sudah membentuk Pokja yang judulnya penanggulangan permasalahan pekerja migran. Ini agar segera bisa termasuk dengan dinas, semua termasuk masyarakat, dari kalangan masyarakat. Itu terima kasih Bapak Kadis, Bapak Aryadi, kemudian Kepala UPT BP2MI Bapak Abri, kemudian Bapak lalu Muhammad Tajudin dan Pak Suryadi DPR RI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di NTB Bicara lain waktu.